Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Amin Ibrahim dari Prodi Farmasi Universitas Islam Bandung akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh beberapa polimer terhadap lepasan obat floating tablet pada pengobatan penyakit lambung. Nah, pemberian rute oral ini merupakan cara yang paling banyak digunakan dan paling mudah diterima oleh masyarakat. Nah, akan tetapi pemberian rute oral itu memiliki banyak kelemahan, diantaranya pemberian dosis yang tinggi dan sering, kemudian keterbatasan kondisi fisiologi seperti tidak mampu menempatkan dan menahan sediaan di saluran gastrointestinal yang diinginkan, serta memiliki waktu tinggal obat di lambung yang sebentar. Nah, maka dari itu dikembangkanlah sistem gastroretentive drug delivery system yang digunakan untuk memperpanjang waktu tinggal obat di lambung sehingga dapat meningkatkan ketersediaan hayati obat yang memiliki absorpsi sempit di bagian saluran pencernaan, dapat mengurangi frekuensi pemberian dan dosis yang diberikan sehingga meningkatkan kepatuhan pasien. Sebenarnya di sini tuh ada 4 sistem dalam GRDDS, akan tetapi yang digunakannya hanya sistem floating atau yang disebut dengan floating drug delivery system, yaitu sediaan yang memiliki berat jenis kurang dari cairan lambung sehingga dia dapat mengapung di perut tanpa mempengaruhi laju pengosongan lambung untuk waktu yang lama. Nah, akibatnya akan menghambat pelepasan obat di tempat yang diinginkan, meningkatkan gastric time retention atau gastric retention time, serta membantu dalam mengontrol fluktuasi kadar obat dalam plasma. Polimer di sini memainkan peranan penting sebagai komponen utama untuk membantu mengontrol pelepasan obat. Nah, pemilihan polimer yang tepat merupakan langkah penting dalam formulasi bentuk sediaan yang memiliki pelepasan termodifikasi. Pelepasan obat juga tidak terlepas dari kemampuan obat untuk mengapung yang terjadi karena penggunaan sistem yang digunakan. Penelitian itu dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu dari pencarian dan pemilihan artikel, penyaringan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, sintesis data, serta pelaporan. Pencarian jurnal dilakukan dengan cara mengakses situs Science Direct, Google Scholar, PubMed, Taylor and Francis, dan ResearchGate. Kata kunci yang digunakan yaitu floating tablet, drug release, polimer, ulcer, gastric, dan Helicobacter pylori. Formulasi pada floating tablet itu menggunakan 2 sistem. Yang pertama ada sistem effervescent dan itu tuh menggunakan agen penghasil gas dengan mekanismenya yaitu karbon dioksida akan dibebaskan oleh keasaman lambung kemudian terperangkap dalam hidrokoloid. Karbon dioksida akan dibebaskan oleh keasaman lambung kemudian terperangkap dalam hidrokoloid gel. Hal ini membuat sediaan bergerak ke atas dan mengakibatkan tablet mengembang sehingga berat jenisnya akan kurang dari cairan lambung dan tablet akan mengapung pada cairan lambung. Kemudian ada sistem non-effervescent. Itu tuh dibuat dengan polimer yang memiliki kerapatan rendah dan mudah mengembang. Nah, mekanismenya ketika sediaan bersentuhan dengan cairan lambung, hidrokoloid akan mulai terhidrasi lebih dulu membentuk gel di permukaan sediaan. Struktur gel yang dihasilkan kemudian mengontrol laju difusi pelarut masuk dan obat keluar dari sediaan. Ketika sediaan masuk ke dalam suatu larutan, lapisan gel akan dipertahankan oleh lapisan hidrokoloid yang berdekatan menjadi terhidrasi. Akibatnya, obat menjadi larut dan berdifusi keluar dengan pelarut yang menyebar. Floating tablet itu harus memiliki pelepasan obat yang lama di lambung untuk mengatasi penyakit pada lambung karena tablet konvensional memiliki berbagai keterbatasan yang dapat mengakibatkan ketersediaan hayati obat menjadi buruk. Maka dari itu, penggunaan polimer dalam floating tablet menjadi peranan penting dalam mengontrol pelepasan obat guna tercapainya pelepasan obat pada tempat yang dikehendaki. Nah, sebenarnya polimer itu apa sih? Nah, polimer itu merupakan satu komponen yang dapat digunakan untuk sistem penghantaran obat. Polimer merupakan senyawa makromolekul yang mengandung banyak unit monomer yang berikatan antar satu sama lain. Berikut merupakan hasil dari 10 jurnalnya beserta polimer-polimer yang digunakan dan sistemnya serta waktu pelepasan obat yang didapatkan 6-12 jam. Nah, ini tuh berdasarkan 10 jurnal yang telah
teliti, hal yang mempengaruhi pelepasan obat itu ada konsentrasi polimer dan viskositas polimer. Kalau konsentrasi polimer itu seiring meningkatnya konsentrasi polimer, maka koefisien difusi obat itu akan mengalami penurunan sehingga menyebabkan penurunan pelepasan obat ke dalam media disolusi. Adanya proporsi yang lebih tinggi dari polimer juga memungkinkan pembentukan lapisan hidrogel yang lebih tebal yang akan menunda waktu pelepasan obat. Dan semakin tinggi viskositas polimer, maka akan memberikan penghalang yang lebih berliku dan resisten terhadap difusi. Akibatnya pelepasan obat menjadi melambat. Mekanisme pelepasan obat pada polimer itu ada 3, yaitu ada tahap difusi, degradasi, dan pembengkakan. Floating tablet dikatakan lebih efektif dibandingkan dengan obat konvensional pada obat-obatan yang menunjukkan penyerapan lebih baik di bagian proksimal saluran pencernaan. Obat-obatan dengan kelarutan rendah dan terdegradasi dalam pH basah yang lebih efisien dengan cara memperpanjang retensi lambung. Di sini ada beberapa contoh dari obatnya yang menunjukkan bahwa Cmax dari obat GRDS itu tuh lebih tinggi daripada tablet biasa atau konvensional, dan Tmax-nya itu lebih panjang. Kesimpulannya yaitu formulasi floating tablet dapat dibuat dengan menggunakan 2 sistem, yaitu effervescent dan non-effervescent. Agar tablet menjadi terapuh, sistem effervescent ditambahkan agen penghasil gas yang akan membebaskan karbon dioksida, serta pada sistem non-effervescent ditambahkan polimer yang memiliki kerapatan rendah sehingga membentuk gel dan akan membuat tablet mudah mengembang. Lalu yang kedua ada pelepasan obat dari floating tablet dipengaruhi oleh effervescent dan non-effervescent. Agar tablet menjadi terapuh, sistem effervescent ditambahkan agen penghasil gas yang akan membebaskan karbon dioksida, serta pada sistem non-effervescent ditambahkan polimer yang memiliki kerapatan rendah sehingga membentuk gel dan akan membuat tablet mudah mengembang. Lalu yang kedua ada pelepasan obat dari floating tablet dipengaruhi oleh viskositas dan konsentrasi polimer yang digunakan. Dari masing-masing kombinasi polimer didapatkan waktu pelepasan obat ada dalam rentang 6-24 jam. Kemudian yang terakhir ada ofloxacin dan cefuroxim, merupakan antibiotik yang dapat digunakan untuk mengobati Helicobacter pylori yang menyebabkan penyakit lambung. Dalam bentuk floating tablet menghasilkan nilai Cmax dan Tmax yang akan lebih baik dibandingkan dalam bentuk konvensional. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.